Nah uniknya Menteri Pariwisata ini saat kita kerja orang bilang ini jalan-jalan melulu nih, ini berwisata terus. Pagi ini saya berbahagia sekali bisa kedatangan sosok yang saya kagumi, yang saya sangat hormati, Bapak Menteri Pak Sandiaga Uno. Terima kasih, Waduh. senang sekali ini akhirnya datang ke podcast studionya Mary Riana dan ngelihat operationnya Mary Riana Group. Wow, sudah besar sekali ya. Amin. Sekarang ya. Thank you. Sudah banyak kegiatannya dan banyak sekali yang disentuh dengan kegiatan educate and empower. Congratulations. Amin, thank you. Nanti akan lebih banyak lagi ya setelah mendapatkan lecture dari Pak Sandiaga Uno ya. Oke. Tapi kalau saya bertemu dengan Pak Sandi udah lama sebenarnya kita berkali-kali ketemu. Pertama kali saya tahu Pak Sandiaga Uno tuh sebenarnya as a businessman, very well known, very successful business entrepreneur. Tapi waktu itu belum pernah ketemu. Okay. Nah, tapi pertama kali saya ketemu sama Pak Sandi itu adalah ketika waktu itu Pak Sandi lagi mau jadi calon wakil gubernur. Oh, waktu itu 2016-2017. Iya, dulu Pak Sandi datang ke The Mary Riana Show, terus kita ngobrol interview. Itu pertama kali. Lalu berikutnya ketemu lagi di Metro TV. Waktu itu Pak Sandi udah jadi wakil gubernur, ya kan? Bikin kerak telur, makanan kesukaannya Pok Nur. Betul. Jadi itu pertemuan berikutnya. Terus saya ingat lagi ketemu lagi waktu itu di rumahnya Pak Sandi. Betul banget. Waktu itu kita saya waktu itu udah selesai di wakil gubernur kalau nggak salah. Betul. Saya udah selesai juga prosesi Pilpres 2019. Yes, Cawapres. Dan saat itu saya lagi bangun Sandi Uno TV, terus ngundang Mary Riana sebagai gantian. Jadi tamunya ya, dan terus kita double konten waktu itu, collab kan, satu di studio saya, satu lagi di rumah. Wah, masih ingat ya? Masih ingat. Dan terakhir kali ketemu lagi sebelum hari ini adalah ketika Pak Sandiaga Uno datang dan menghadiri acara Inspira Fest tahun lalu. Banget ya. Pada saat itu sudah sebagai menteri. Ya, udah menjadi udah tugas di kementerian. Waktu itu saya ingat banget baru landing, terus kita ke venue-nya penuh banget dan saya terinspire bagaimana perjalanan saya untuk create my first $1 million. Dan ternyata itu banyak aspirasi dari teman-teman ya untuk menjadi fulfill mimpi mereka menjadi $1 million company. Thank you. Nah, karena itu yang menjadi fokus dari saya pribadi untuk membantu para UKM dan juga UKM itu selalu ada di hati Pak Sandiaga Uno. Iya, ini kayaknya udah cinta pertama yang terus-terusan ini. Terus-terusan ya. Membuat passion saya berkobar-kobar seperti kayak mungkin kalau api yang tak pernah padam gitu terhadap UMKM. Dan hari ini hadir di sini untuk berbagi lebih banyak lagi. Betul. Pertanyaan pertama saya buat Pak Menteri, dari dunia bisnis pindah ke politik sekarang di pemerintahan, apa yang berubah dari seorang Sandiaga Uno dan apa yang nggak berubah? Banyaknya sih yang nggak berubah ya. Yang nggak berubah itu bahwa saya sangat ingin sekali memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Karena saya melihat bahwa bangsa ini bangsa yang besar dengan penuh potensi, SDM masyarakatnya juga kita dikaruniai masyarakat Indonesia yang sangat rukun, guyup, berkearifan lokal, bergotong royong, saling ingin membantu. Dan ekonomi kita kan sekarang meningkat terus. Pasca pandemi ini kita bertumbuh di tengah-tengah dunia yang ada ancaman perlambatan ekonomi ya. Tapi Indonesia tetap bertumbuh dan saya ingin agar pertumbuhan kita ini juga dinikmati masyarakat yang ada di kalangan bawah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena
setiap saya berdialog sama masyarakat di bawah, saya tanya gimana nyari kerja sekarang, gampang atau susah? Masih ada yang bilang susah, ada yang bilang susah banget. Saya ingin ke depan saya berjuang bersama dengan di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih bisa dimaknai, bisa dirasakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka taraf hidup. Itu nggak pernah berubah. Yang kedua, saya akhir-akhir di saat saya sebagai seorang pengusaha ini sangat concern terhadap harga-harga bahan pokok. Dan saya waktu itu sering turun ke pasar karena saya ditunjuk menjadi asosiasi pedagang pasar, ketua umum asosiasi pedagang pasar tradisional. Jadi belusukan ketemu emak-emak ya, emak-emak di bawah. Nah, di situ yang men-trigger saya bahwa selain lapangan kerja yang menjadi keluhan dari masyarakat itu biaya hidup. Jadi mulai dari biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perumahan, sampai juga biaya sehari-hari. Harga beras, harga minyak, harga cabai, harga tomat, harga bawang merah. Ini mungkin kita anggap kecil, tapi ini ternyata di dalam struktur perekonomian kita ini sangat penting. Karena ini menjadi salah satu aspek yang mendorong inflasi. Nah, kalau inflasi itu meningkat tajam, akhirnya garis kemiskinan kita kan juga bertambah, meningkat, dan semakin tinggi inflasi kita, semakin banyak orang yang akan hidupnya susah. Jadi gimana caranya sistem perekonomian kita dengan kewirausahaan yang saya miliki, saya share agar sistem perekonomian kita ini bisa mendorong supply yang lebih banyak. Jadi misalnya kenapa harga bawang merah itu naik? Itu karena supply and demand. Supply-nya berarti kurang. Di saat demand-nya tinggi, supply-nya kurang. Kenapa harga cabai naik juga? Berarti supply-nya kurang. Berarti kita harus ciptakan petani-petani yang dengan teknologi, dengan pemberdayaan, mereka bisa jangan terlalu terdampak cuaca. Mereka punya sistem pertanian yang lebih mumpuni sehingga supply cabai, kan orang cabai makan nggak akan melonjak begitu kan, makannya begitu terus kan, senang lidahnya pedas. Ya terus-terusan akan beli cabai. Jadi semuanya bergantung kepada supply. Jadi harus ditelusuri ya rantai sebab akibatnya. Jadi saya selalu bilang itu untuk mengatasi harga-harga bahan pokok yang meningkat itu konsepnya kegerus. Kegerus K-nya itu keroyok. Jadi kita harus turun semuanya, bukan hanya pemerintah tapi Mary Riana juga harus turun, Warriors juga harus turun. G-nya gerilya. Jadi kita gerilya tuh ke sentra-sentra produksi. Kalau bawang merah itu di Brebes, di Nganjuk. Kalau cabai itu di Temanggung, di Magelang. Tapi juga ternyata bawang merah dan cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, cabai merah keriting sampai saya hafal. Itu juga bisa di kota-kota kita dengan urban farming gitu misalnya. Jadi gerilya. Dan yang usnya tuh kita urus dan urai satu-satu. Jadi per komoditi. Nah, Presiden ini Pak Jokowi mencontohkan bagaimana menangani inflasi. Negara-negara lain inflasinya sampai 10%. Kita ada naik tapi masih di level yang bisa dijangkau, 5,5 sampai 6,5. Berarti urai satu-satu. Pertama beras dulu. Pastikan pasokan beras aman. Minyak. Pastikan pasokannya aman. Habis itu hortikultura dan kebutuhan bahan pokok yang lain. Jadi yang dua itu sama ya kewirausahaan dan UMKM ini nggak berubah dari saya. Tapi ada juga yang berubah. Jadi saya ini yang tadi itu berarti yang nggak berubah ya? Yang nggak berubah tetap itu hatinya, saya berjuang hatinya di UMKM. Apapun role-nya, apapun posisinya. Kewirausahaan itu tetap yang saya perjuangkan gitu. Yang berubah? Yang berubah saya diminta mengurus pariwisata. Pariwisata dan kalau ekonomi kreatifnya memang udah saya urus dulu karena kan UMKM itu ada di kuliner, fashion, juga kuliner, fashion, kriya yang banyak nih 75%. Abis itu kan ada aplikasi, gaming, music, film, animations, arsitektur, desain interior, desain produk, sudah gitu. Makin banyak kan. Terus juga ada yang paling booming juga sekarang adalah dari segi games development. Ini
bertumbuh, e-sports bertumbuh, dan saya juga diminta mengurus kalau dilihat dari musik, film itu ada juga televisi dan radio. Jadi media ini di bawah kita juga kan. Jadi itu dari sisi ekonomi kreatif. Nah kalau di pariwisata itu ada yang besar-besar, hotel, restoran, kafe, dan lain-lain itu dan biro perjalanan wisata, online travel agent. Nah, yang berubah itu dulu saya tuh berwisata itu bisa dihitung jari gitu. Jadi saya biasanya pertengahan tahun saya wisata ajak anak keluarga, datangnya tuh ke situ-situ terus ke Bali atau sesekali ke Jawa Tengah gitu. Terus kalau musim dingin kita suka keluar negeri, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Jadi gitu. Wisatanya terbatas ya? Global, jadi wisatanya terbatas. Nah sekarang saya ngurusin pariwisata dengan semangat bangga berwisata di Indonesia. Nah berarti saya udah nggak lagi berwisata di luar negeri. Saya berwisatanya bukan hanya di Bali. Saya berwisatanya ke desa-desa wisata. Saya berwisatanya juga ke spot-spot hidden gem yang ada di Indonesia. Tapi bukan lagi berwisata, itu kerja. Nah uniknya Menteri Pariwisata ini saat kita kerja orang bilang ini jalan-jalan melulu nih, ini berwisata terus. Loh kita kan memang menginspire dan energize ekosistem. Jadi harus tahu dan harus turun. Harus turun betul. Dan menteri sekarang itu nggak boleh ada di belakang meja. Kita harus berada di tengah-tengah ekosistem, berada di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi itu berubah. Berubahnya juga sekarang travelnya banyak sekali. Jadi saya di rumah itu mungkin cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya kadang-kadang saya lihat baru datang, tiba-tiba anak udah dada lagi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu udah. Karena Senin biasanya ada rapat pimpinan dan rapat terbatas. Juga sering dipanggil oleh Bapak Presiden untuk memberikan update, terus bagaimana perkembangan. Karena kan saat pandemi itu pariwisata yang paling terdampak. Betul. Dari tadinya kita salah satu yang menjadi pencipta lapangan kerja, jutaan lapangan kerja di sektor pariwisata itu hilang. Di ekonomi kreatif yang nggak bisa terdigitalisasi juga hilang. Tapi alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kita sudah bangkit dari target kita menciptakan 1,1 juta lapangan kerja. Kita bisa mencapai lebih dari 3,3 juta lapangan kerja. Amin. Jadi 3 kali lipat. Terima kasih dukungannya. Amin. Terakhir kali saya ke Bali beberapa hari yang lalu. Kalau zaman dulu banget Kuta kan itu benar-benar mati ya. Paling ada cuma beberapa tempat aja, Canggu yang lebih seminyak, yang lebih rame. Tapi kemarin udah rame lagi, udah macet lagi, udah udah banyak aktivitas. Which is bagus. Itu is a good problem. Terima kasih. Yang berubah dan nggak berubah. Tapi kalau dari sifat, apakah ada yang berubah dan nggak berubah? Nggak ada yang berubah sama sekali. Kalau itu kayaknya sudah terbentuk ya dari karena kalau sifat itu kan dari kecil kita ditempa, terus begitu remaja kita sudah mengenal sifat dasar kita dan terinstitusionalisasi menjadi budaya kerja. Saya nggak berubah sama sekali, masih tetap mengusung kerja 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Masih tetap mendorong 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Masih sangat benar-benar mendorong 3G, gercep, gerak cepat, harus geber, gerak bersama, nggak bisa sendiri-sendiri, harus terus bersilaturahim, harus terus berjejaring, dan gaspol, garap semua potensi termasuk potensi online. Nah itu yang 3G, terus 2S-nya masih tetap sama, bersyukur, harus bersyukur. Betul. Tapi kalau belum mendapatkan sesuai dengan keinginan kita bersabar. Dan ya itu semua akhirnya satu tujuannya untuk Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Setuju. Dan saya bukti nyata sosok yang melihat Pak Sandi dari mungkin hampir 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu benar-benar konsisten, tetap humble, tetap rendah hati, tetap santun, dan itu
itu satu hal yang menurut saya mungkin terdengar sangat sederhana, tapi ketika seseorang berada di dalam posisi tertentu atau kondisi tertentu, kadang-kadang sikap, rasa, attitude, santun dan humble-nya itu bisa berubah. Tapi itu satu hal yang masih tetap konsisten dari seorang Sandiaga Uno sampai hari ini. Terima kasih. Thank you.